Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statistik inferensial, mengambil keputusan berdasarkan data pendidikan. Baik, pada gambaran pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konsep statistik inferensial, komponen dasar analisis statistik, statistik dalam keputusan pendidikan, populasi dan sampel, variabel penelitian, hipotesis dan pengujian, signifikansi dan derajat kebebasan, jenis pengujian statistik, dan studi kasus. Adapun tujuan pembelajaran kita, nah diharapkan setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan fungsi statistik inferensial, kemudian mengidentifikasi unsur-unsur pengujian statistik dan menganalisis hasil penelitian dan kaitannya dengan praktik pendidikan nyata di lapangan. Oke, dari data menuju kesimpulan. Nah, data belum memberikan makna secara langsung. Data penelitian perlu dianalisis agar dapat menjelaskan kondisi tertentu. Contoh, ah, nilai membaca siswa itu kan ada yang dapat 60, ada yang dapat 70, dan ada yang dapat 80. Nah, data ini belum menunjukkan apakah pembelajaran berhasil tanpa analisis lebih lanjut. Jadi ini hanyalah hasil pembelajaran, tapi kita nggak tahu apakah memang pembelajaran ini berhasil. Nah, seperti itu. Maka data ini belum bermakna tanpa dilakukan analisis. Nah, statistik ini membantu menemukan pola. Jadi, analisis statistik membantu melihat apakah perubahan atau perbedaan yang ditemukan memiliki arti ilmiah. Contoh, peningkatan nilai setelah penggunaan media belajar ini perlu diuji untuk mengetahui kebermaknaannya. Jadi dengan ada statistik ini itu bisa menguatkannya. Kemudian kesimpulan itu harus berdasarkan bukti, bukan asumsi. Jadi keputusan pendidikan itu perlu didasarkan pada hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Contoh, guru tidak hanya mengadakan metode efektif, tetapi menunjukkan data pendukung. Jadi kalau misalnya ditanya, oh ya, um, saya pakai media ini bagus kok, tapi mana buktinya? Nah, nggak ada data pendukungnya. Maka itu dari data ini menuju kesimpulan. Kalau tidak ada ini, maka akan sulit menyimpulkannya. Karena ini berarti masih berupa asumsi-asumsi tanpa ada bukti yang nyata. Oke, kemudian sekarang kita bahas tentang apa itu statistik inferensial. Nah, jadi ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial. Nah, pada statistik deskriptif ini hanya menggambarkan data. Jadi, sedangkan inferensial itu melakukan pengujian dan prediksi. Jadi, kalau misalnya menggambarkan data ini gimana? Misalnya ada satu tabel berupa nilai-nilai, kemudian ada dilihat rata-ratanya berapa. Nah, itu masih dinamakan statistik deskriptif. Jadi itu hanya menggambarkan dan meringkas data yang ada saja. Contohnya rapor. Nah, di raporan biasanya ada tuh. Ada nilai-nilai nilai-nilai, kemudian di bawahnya ada rata-rata nilainya. Nah, itu statistik deskriptif ya. Nah, selanjutnya statistik inferensial. Nah, ini sebagai alat generalisasi. Nah, statistik inferensial ini digunakan untuk membuat
kesimpulan tentang populasi berdasarkan informasi dari sampel. Jadi statistical inferential ini untuk menguji, memprediksi, dan menarik kesimpulan dari populasi dari data sampel. Nah, contohnya apakah metode baru benar-benar meningkatkan nilai siswa secara umum? Nah, kan kita tidak tahu, makanya itu akan dilakukan uji statistik inferensial. Contoh lainnya misalnya penelitiannya terhadap 30 siswa. Nah, ini digunakan untuk memperkirakan efektivitas metode pembelajaran ya bagi seluruh siswa dengan kebutuhan yang sama. Jadi, untuk mengetahuinya dilakukan uji statistik menggunakan statistik inferensial. Jadi ingat ya, statistik itu ada dua, ada statistik inferensial dan juga statistik deskriptif. Kalau deskriptif, dia menggambarkan dan meringkas data. Kalau inferensial, dia menguji, memprediksi, hingga menarik kesimpulan. Oke, peran dalam pendidikan gimana? Nah, statistik inferensial ini membantu menjawab pertanyaan penelitian secara ilmiah. Contohnya, apakah terapi bermain itu berpengaruh terhadap kemampuan sosial anak autis? Nah, jadi kalau misalnya dengan statistik inferensial bisa dijawab itu, karena kita akan melakukan uji statistik. Nah, bagaimana mengujinya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, seperti itu ya. Oke, nah sebenarnya kalau misalnya dalam skripsi besok Ananda akan ketemu yang seperti itu. Jadi akan terlihat sekali bahwa eh, salah satunya yaitu menggunakan populasi dan sampel. Jadi populasi ini seluruh individu atau kelompok sasaran yang memiliki karakteristik sesuai tujuan penelitian. Contoh, semua siswa tunagrahita, nah di sini misalnya 100 siswa ya, di sekolah hmm, pendidikan di sekolah luar biasa atau di sekolah khusus. Nah, ini merupakan populasinya. Jadi semua yang ada di dalam itu misalnya ada 100 siswa, nah itu uh, kita sebut sebagai populasi. Kemudian kita ambil sampel sebagai bagian populasi itu. Nah, sampel ini dipilih karena peneliti sering memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya. Contoh, dari 100 siswa, peneliti mengambil 25 siswa sebagai sampel penelitian. Sampel ini harus mewakili populasi. Jadi, sampel yang baik itu memberikan gambaran yang mendekati kondisi populasi. Contohnya, pemilihan siswa harus mempertimbangkan karakteristik hambatan. Nah, seperti itu. Atau pemilihan siswa harus mempertimbangkan usianya atau tingkatan kelasnya. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang eh, sebisa mungkin bahwa sampelnya ini mendekati populasi itu sendiri. Oke, selanjutnya ada namanya variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini ada dua, ada variabel bebas, ada variabel terikat. Variabel ini sebagai objek yang diteliti. Jadi variabel ini merupakan karakteristik yang diamati dan dapat mengalami perubahan. Contoh, kemampuan komunikasi, kemudian motivasi belajar atau hasil belajar siswa. Nah, dari dua jenis tadi ada yang variabel bebas dan terikat. Nah, variabel bebas ini sebagai faktor penyebab. Jadi bisa dibilang juga variabel X-nya. Nah, variabel bebas ini adalah perlakuan atau kondisi yang diberikan kepada peneliti yang diberikan oleh peneliti. Contohnya misalnya penggunaan media visual dalam pembelajaran. Nah, kemudian variabel terikatnya ini sebagai hasil perubahan.
Variabel terikat menunjukkan dampak dari perlakuan yang diberikan. Contoh, nah adanya peningkatan kemampuan komunikasi siswa setelah menggunakan media visual tadi. Jadi variabel bebas ini mempengaruhi variabel terikat. Jadi peneliti bisa juga mengontrol variabel lain agar hasil penelitian lebih valid dan dapat dipercaya. Tapi pada dasarnya dua ini yang paling mempengaruhi, jadi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yang mempengaruhi, variabel terikat dipengaruhi. Contohnya media tadi. Media ini variabel bebasnya. Kira-kira apakah media ini bisa mempengaruhi kemampuan anak? Nah, berarti media adalah variabel bebas dan kemampuan anak itu adalah variabel terikatnya. Oke, selanjutnya hipotesis. Nah, hipotesis ini sebagai dugaan sementara. Jadi, hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang harus diuji melalui data. Contoh, penggunaan aplikasi komunikasi tadi dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak autis. Misalnya seperti itu ya. Penggunaan aplikasi komunikasi dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak autisme. Nah, itu misalnya contohnya. Jadi, kalau kita buat hipotesis nol, nah, hipotesis nol ini kalau ibaratnya Bapak membayangkan bahwa dia itu adalah hakim. Jadi, dia tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Maka, mengenai contoh tadi, penggunaan aplikasi komunikasi dapat meningkatkan, nah, katanya kan dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak autis. Jadi, hipotesis nolnya adalah bahwa tidak terdapat pengaruh atau perbedaan yang signifikan. Jadi, contohnya aplikasi komunikasi tidak memberikan perubahan kemampuan berbicara siswa. Nah, selanjutnya adalah hipotesis alternatif HA. Nah, HA ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh atau perbedaan yang signifikan. Nah, jadi HA ini adalah harapan kita. Jadi kalau kita biasanya buat skripsi ini kan inginnya kan berhasil tuh. Nah, sehingga hipotesis alternatif atau HA ini adalah harapan kita. Jadi HA-nya menyatakan bahwa aplikasi komunikasi meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Seperti itu ya. Jadi ada terlihat ya, ada H0, ada HA. Paling gampang itu biasanya ada kata tidak ada. Nah, biasanya kayak gitu. Tulisannya tidak ada, tidak ada. Nah, itu udah H0 itu. Hipotesis alternatif ini yang kita harapan peneliti biasanya. Ada pengaruhnya, ada peningkatan, seperti itu. Oke, ini hipotesis penelitian. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa ini berhasil atau tidaknya? Maka kita harus melakukan pengujian terhadap hipotesis itu. Oke, di sini pengujian hipotesis ini belum di. Oke, ini pengujian hipotesis. Ini membantu menentukan apakah hasil penelitian cukup kuat untuk mendukung suatu kesimpulan. Nah, contohnya misalnya apakah peningkatan nilai setelah terapi benar-benar akibat terapi? Nah, itu tujuannya. Kemudian membandingkan hasil dengan standar statistik. Nah, hasil analisis dibandingkan dengan batas tertentu untuk menentukan keputusannya. Contoh ini, nilai P dibandingkan dengan tingkat signifikannya 0,05. Nah, nilai P ini dibandingkan dengan tingkat signifikannya 0,05. Maksudnya adalah peneliti membandingkan hasil, nah P ini hasil perhitungan statistik ya. Jadi uji statistiknya nanti akan dibahas nanti di materi selanjutnya. Nah, ini nanti hasil perhitungan statistik ini atau nilai P-nya ini akan dibandingkan dengan batas keputusan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini tingkat signifikannya 0,05. Nah, ini untuk menentukan apakah hasil penelitian dianggap signifikan atau tidak.
0,05 ini dapat dari mana? Nah, jadi biasanya kalau misalnya anak-anak IPA seperti itu, nah itu biasanya pakai 0,01. Nah, ini dari mana? Maksudnya adalah bahwa misalnya ada ini dari 5% ini. Nah, jadi misalnya dari 100% data atau 100 orang lah, dari 100 orang. Nah, kalau di kita bahwa jika masih 5 orang yang melakukan kesalahan, maka dianggap itu tidak masalah. Misalnya eh, kemampuan melompat jauh misalnya, ternyata dari 100 orang 5 gagal, oh itu dianggap tidak apa-apa. Nah, itu dianggap oh itu berarti udah berhasil itu, seperti itu. Nah, kemudian eh, kalau misalnya di anak IPA itu biasanya yang dipakai itu lebih kecil lagi, jadi 0,01%, 0,01 atau 1%. Jadi kalau di kita ini kan banyak pengaruhnya. Misalnya kemampuan belajar itu apakah memang karena media atau karena ada orang tua, ada guru, ada teman yang bantu. Nah, kita kan nggak tahu. Makanya di kita, di non eksakta itu digunakan 5% atau taraf tingkat signifikannya 0,05. Kenapa kok bisa beda? Kalau di eksakta kok bisa 0,01? Iya, kalau misalnya contohnya aja kalau kita mau memasukkan eksperimen misalnya cairan-cairan itu. Nah, Bapak kan nggak ngerti cairan itu. Misalnya, oh ini cairan pertama 1 sendok, yang kedua 2 sendok, yang ketiga 1,5 sendok. Nah, itu kan memang isinya cairan itu, sehingga lebih akurat. Beda dengan kita yang banyak dipengaruhi. Kemampuan membaca mungkin dipengaruhi media yang pertama karena kita menggunakan itu. Tapi mungkin ada penyebab lain, misalnya siapa? Ada teman yang bantu, ada gurunya yang bantu, ada orang tua yang bantu, sehingga data itu semakin eh, sulit jika menggunakan 0,01 atau 1% itu. Makanya ada toleransinya 0,05. Tapi Pak, kalau misalnya kita mau pakai 0,01 gimana? Oh boleh, nggak apa-apa. Tapi kan semakin sulit hasil hipotesisnya diterima. Nah, seperti itu ya. Kemudian, pengujian hipotesis ini menghasilkan keputusan ilmiah. Keputusan statistik membantu apakah hipotesis ini diterima atau ditolak. Contoh, apakah terapi PEX ini, nah PEX ini apa? Pic- Picture, Picture Exchange Communication System. Nah, ini benar-benar meningkatkan nilai komunikasi anak autis. Jadi, dari sini kita bisa mengetahui apakah hasilnya bisa diterima atau ditolak. Jadi apakah terapi uh, picture picture ex- picture ex- aduh lupa Bapak. Uh, Picture Exchange Communication System ini benar-benar meningkatkan nilai komunikasi anak autisme. Nah, seperti itu ya. Ini untuk pengujian hipotesisnya. Kemudian kita lihat lagi, nah untuk tingkat signifikan ini tadi 0,05 tadi ya. Nah ini kan 0,05 atau 5%, ini sudah Bapak jelaskan tadi. Nilai P ini adalah hasil statistiknya. Jadi tingkat signifikan atau tingkat signifikansi itu menunjukkan batas kesalahan yang dapat diterima peneliti. Jadi penelitian tadi uh, 0,05 atau 5% berarti menerima kemungkinan kesalahan sebesar 5%. Ini ya. Kemudian nilai P atau P value, nilai P ini menunjukkan apakah hasil penelitian cukup kuat untuk menolak hipotesis nol. Nah, jika P-nya 0,02, nah misalnya P-nya 0,02 sementara signifikansinya 0,05, maka 0,02 itu kan lebih kecil dari 0,05.
Maka terlihat bahwa ada kemampuan untuk menolak hipotesis nol. Jadi HA-nya diterima karena H0-nya ditolak untuk em, dari signifikansi dan tingkat kepercayaannya. Nah, di tingkat kepercayaan ini menunjukkan keyakinan terhadap hasil estimasi penelitian. Contohnya tadi kan 5% ini kesalahannya, maka tingkat kepercayaannya 95% menunjukkan keyakinan tinggi terhadap hasil penelitian. Kalau makin kecil persentasenya berarti tingkat kepercayaannya semakin rendah. Contohnya iya sih dia lolos, tapi kan nilainya nggak 95, nilai dia kan nilai KKM. Iya lolos, tapi ya rendah, misalnya seperti itu. Itu ya. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang derajat kebebasan. Nah, biasanya derajat kebebasannya DF, nah, istilahnya. Atau ada juga menyingkatnya jadi DK, derajat kebebasan. Nah, di sini derajat kebebasan ini menunjukkan jumlah informasi yang dapat digunakan dalam analisis statistik. Contohnya penelitian dengan 20 siswa memiliki DF tertentu yang digunakan dalam perhitungan statistik. Bukan 20 ini ya. Misalnya misalnya berapa nih? 15 siswa. Jadi penelitian dengan 15 siswa memiliki derajat kebebasan tertentu yang digunakan dalam perhitungan statistik. Maksudnya apa? Berarti uh, beda angkanya jumlah siswanya atau jumlah subjeknya, maka akan beda juga derajat kebebasannya. Karena derajat kebebasan ini berhubungan dengan ukuran sampel. Besarnya sampel mempengaruhi nilai derajat kebebasan dalam analisis yang akan digunakan. Misalnya, semakin besar siswa yang diteliti, semakin besar juga informasi yang tersedia. Contohnya, kita lihat tabelnya aja lah, mungkin lebih gampang kalau kita lihat tabel. Nah, ini contohnya. Ini ya. Oke, baik, Bapak ulang lagi. Derajat kebebasan ini menunjukkan jumlah informasi yang dapat digunakan dalam analisis statistik. Nah, di sini yang kita gunakan adalah 15 siswa. Jadi penelitian dengan 15 siswa memiliki derajat kebebasan tertentu yang digunakan dalam perhitungan statistik. Nah, ini untuk DF-nya. Nah, ini untuk persentasenya atau kita gunakan tadi apa? Tingkat signifikannya. Di sini kan 0,05. Nah, kalau misalnya di tabel itu ada yang 0,10, 0,05, 0,025, 0,01. Nah, biasa ini yang eksakta ini. Jadi semakin kecil dia, semakin kuat keyakinannya atau kepercayaannya. Nah, biasanya kita tuh makainya yang ini 0,05 ini. Gitu ya. Jadi eh, selanjutnya ini tadi berhubungan dengan ukuran sampel ya dia. Jadi besarnya sampel ini mempengaruhi nilai derajat kebebasan dalam analisis. Nah nih, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, kita lihat fokus di 0,5. Nah, eh, tingkatannya berbeda. Jadi tidak sama. Jadi walaupun ada yang sampel 10, ada yang sampelnya 15, sama-sama memiliki derajat kebebasan, tapi di sini eh, nilainya berbeda. Kemudian, nah ini juga derajat kebebasan ini juga untuk menentukan hasil pengujian. Derajat kebebasan ini digunakan untuk menentukan nilai pembanding dalam pengujian statistik. Nah, nilai DF ini digunakan saat membaca tabel distribusi statistik. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita lihat
eh, di SPSS itu juga sudah ada. Yang ini kan uji T ini, T-table ini. Jadi uji T sebenarnya lebih gampang. Nah, tapi paling tidak kalian mengetahui bahwa kenapa sih dianya 0,05, kenapa ada derajat kebebasan dan sebagainya, kita tahu. Jadi ini manual. Jadi untuk mempermudahnya baru pakai SPSS atau aplikasi lain yang membantu dalam penghitungan statistik. Itu ya. Nah, di sini misalnya seorang peneliti ingin mengetahui, contohnya ya, apakah metode membaca tertentu ini dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa tunagrahita. Nah, jumlah siswa yang dipilih ini kan ada 15 nih. Nah, pada uji T ini, nah untuk DF ini rumusnya adalah DF sama dengan N, jumlah datanya ini ya, dikurang satu. Jadi N-nya 15 dikurang satu 14. Seperti itu ya. Nah, nilai DF tadi yang 14 ini digunakan untuk mencari nilai T-tabel sebagai nilai pembanding. Misalnya kita lihat, misalnya hasil uji hitungannya 3,20 misalnya. Kalau T-tabelnya kan 14 ini. Kita lihat 14, DF-nya 14 ini. Kalau kita pakai yang 0,05, maka ini ya 1,761. Nah, misalnya setelah dipakai uji T dapat hasilnya 3,20. Nah, 3,20 itu kalau dibandingkan di sini mana yang lebih besar dengan 1,761? Nah, berarti 3,20 tadi yang lebih besar ya. Sehingga T hitungnya lebih besar dari T tabel. Nah, kesimpulannya apa? Hasil penelitian ini signifikan sehingga terdapat bukti bahwa memang metode membaca ini memberikan pengaruh terhadap kemampuan membaca siswa. Jadi hak nolnya ditolak, hak A-nya diterima. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi jenis pengujian statistik. Nah, pengujiannya pengujian namanya uji beda ini, pengujian perbedaan. Nah, ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua kondisi atau kelompok. Contohnya apa? Membandingkan kemampuan membaca sebelum dan sesudah intervensi. Nah, ini biasanya pakai uji T dan ANOVA. Kemudian ada juga pengujian hubungan. Nah, korelasi. Yang kalau tadi itu komparasi. Kalau ini korelasi hubungan. Tadi pembanding, ini hubungan. Nah, di pengujian hubungan ini digunakan untuk melihat hubungan antar variabel penelitian. Contohnya apa? Hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Nah, ada nggak keterkaitannya? Nah, itu dilihat hubungannya. Misalnya contoh lain adalah hubungan antara nilai hubungan antara uang saku bulanan mahasiswa dengan IPK. Nah, apakah semakin tinggi uang sakunya, maka IPK-nya semakin tinggi. Nah, seperti itulah. Karena mau melihat ada tidak hubungan di sana. Kemudian ada juga pengujian pengaruh. Nah, untuk pengujian pengaruh ini digunakan untuk mengetahui dampak suatu perlakuan terhadap hasil tertentu. Contohnya apa? Pengaruh media digital, nah ini picture exchange communication system terhadap kemampuan komunikasi anak autisme. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini Ananda harus dapat memilih ujinya yang mana yang cocok sesuai dengan penelitian Ananda. Apakah perbedaan, apakah hubungan, ataukah pengaruh. Nah, seperti itu. Oke, kita coba kasus ya. Nah, di sini guru ingin mengetahui apakah
penggunaan PEX ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa anak autisme. Contohnya di sini nih, skor komunikasi sebelumnya adalah 40. Jadi sebelum dia apa-apa dia nilainya 40. Kemudian diberikan intervensi. Ya, intervensi ini layanan ya. Bisa kalau di sini menggunakan teks ini. Jadi ini pengganti komunikasinya. Nah, kemudian eh, ini dilakukan beberapa minggu. Jadi setelah beberapa minggu dilakukan, ternyata skor komunikasi anak itu meningkat dari 40 menjadi 70. Berapa peningkatannya? 30 poin ya. Dari 40 dengan 30 ini kan naiknya 30 poin. Jadi ini meningkat 75% karena dari 40 ini uh, meningkat dia 30 poin. Jadi hingga nilai akhirnya menjadi 70. Jadi ada peningkatan 75% itu. Kemudian analisis statistiknya bagaimana? Nah, statistik inferensial ini digunakan untuk mengetahui apakah peningkatan tersebut signifikan. Nah, contohnya gimana? Jika hasil uji menunjukkan signifikan, maka PEX ini dianggap memang memberikan pengaruh. Seperti itu ya. Oke, statistik ini adalah cara berpikir ilmiah. Statistik membantu kita mahasiswa ini memahami data secara objektif dan sistematis. Contohnya, nah, guru menggunakan data perkembangan siswa sebelum mengambil keputusan pembelajaran. Jadi, sebelum dia ngajar, nah, dilihat dulu kemampuan awal anaknya. Jadi, akan terlihat apakah memang ada perubahan atau tidak. Jadi, memang jelas ya, bukan karena asumsi-asumsi lagi. Kemudian, angka ini membutuhkan interpretasi. Jadi, hasil statistik ini harus dikaitkan dengan kondisi nyata peserta didik. Contohnya gimana? Nah, nilai statistik ini harus dipahami bersama karakteristik anak berkebutuhan khususnya. Jadi emang itu emang sesuai dengan kondisi nyatanya ya. Kemudian guru profesional itu berbasis data. Nah, jadi keputusan pendidikan yang baik itu membutuhkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi misalnya, Bu, anaknya masuk ke kelas saya belum bisa baca, kemampuan membacanya ini datanya. Kemudian setelah saya berikan layanan menggunakan media ini, terdapat peningkatan. Nah, itu baru dikatakan guru profesional. Jadi ada yang dilakukan dan ada juga hasilnya. Jadi bukan hanya karena kebiasaan seperti itu ya. Oke, itu mungkin materi kita. Oke, ini bonusnya. Oke, di sini kita lihat ya. Apa fungsi utama statistik inferensial? Apakah menggambarkan data, menarik kesimpulan dari sampel ke populasi atau menghitung rata-rata? Nah, jadi jawabannya adalah menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Maksudnya apa ini? Misalnya datanya banyak ya. Oh, ternyata misalnya ada 50 orang yang di dalam satu kelompok diambil 5, kemudian dites makan bakso yang pedas, apa tuh namanya tuh? Bakso pedas itu, bakso yang pakai cabai yang pedas banget itu apa tuh biasanya cabai setan itu ya. Nah, disuruh makan pakai itu 3 sendok dalam satu mangkok bakso dicampur 3 sendok cabai itu. Ternyata mereka berhasil kelimanya. Maka dianggap 50 orang itu sanggup makan itu. Gitu ya. Kemudian jika nilai P-nya 0,03, nih hitungannya, dan signifikannya 0,05, maka HO-nya ditolak ya. HO-nya ditolak, HA-nya diterima. Kenapa? Ini kan kalau misalnya 5%,
Tapi hasilnya masih 3% kesalahannya, misal kayak gitulah. Jadi masih, nah HA-nya yang diterima. Berarti emang ada pengaruhnya. Kemudian apa itu derajat kebebasan? Apakah jumlah variabel, informasi bebas dalam analisis, atau tingkat kepercayaan hasil? Nah, jadi jawabannya adalah informasi bebas dalam analisis derajat kebebasan. Tadi udah ada ya, ingat ya yang ada gambar angka-angka dan kayak tabel banyak angka. Itu. Oke, berakhir sudah materi kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.